Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Dalam teks aslinya kalimat ini sebenarnya berbunyi atau bermaksud agar kita memperhatikan kebiasaan kita, kebiasaan perilaku kita secara detail, secara teliti dalam segala hal. Tuhan tidak dapat mengubah hidup kita kalau kita tidak tahu bagian mana dalam hidup kita yang salah, yang rusak, yang harus diubah. Kalau Tuhan menyerukan pertobatan atau mengendaki kita bertobat atau berbalik, syub, demikian dalam bahasa Ibraninya, naham atau metanoia, itu berarti kita harus tahu apa dan di mana masalahnya, yang karenanya kita harus berbalik, harus mengubah cara berpikir atau metanoia itu. Jadi Tuhan tidak dapat mengubah kita kalau kita tidak tahu bagian mana dalam hidup kita yang salah, yang harus diubah. Yang mana kita harus berbalik atau bertobat, syub, atau naham, atau metanoia. Kita harus tahu apa dan di mana masalahnya, yang karenanya kita harus berbalik atau bertobat dan mengubah berpikir yang salah, atau pandangan yang salah, anggapan yang salah, cara berpikir yang salah. Metanoia itu artinya perubahan pikiran. Itu kata yang diterjemahkan bertobat dari Alkitab Perjanjian Baru. Jadi kalau di Perjanjian Lama ada kata syub, kalau dalam Perjanjian Baru ada kata metanoia. Berbalik itu syub, meninggalkan yang salah, tentu harus mengenakan yang baru, sikap, perilaku, tindakan, cara hidup yang baru. Kalau dalam Perjanjian Baru, metanoia artinya perubahan pikiran, meninggalkan cara berpikir yang salah lalu memiliki cara berpikir yang baru. Saudaraku, kita harus tahu masalahnya, apa yang salah, cara berpikir bagaimana yang tidak tepat. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Itu maksud saya di Efesus pasal 5 ayat 15. Dalam teks aslinya bunyinya begini, saudara. Blepete on pos akribos peripatiete. Blepete on pos akribos peripatiete. Blepete dari akar kata blepo, yang artinya perhatikanlah atau buka matamu, blepo, to look at. Dalam teks bahasa Inggris diterjemahkan take heed. On artinya karenanya, bisa sekarang atau kemudian. Blepete on pos artinya how atau bagaimana, in what way or manner. Bagaimana. Akribos artinya dengan tepat, akurat, dengan teliti, dengan rajin atau sangat berhati-hati. Sedangkan peripatiete to walk artinya berjalan atau hidup atau kebiasaan. Jadi blepete on pos akribos peripatiete itu artinya kalau diterjemahkan bebas, perhatikanlah, lihatlah, buka matamu dengan seksama, dengan teliti, dengan detail, saudara, dengan akurat, dengan rajin, dengan hati-hati, dengan teliti, secara tepat, bagaimana kamu hidup, kebiasaan hidupmu.
Bapak, Ibu, saudaraku, seperti seorang pelukis atau artis pemahat yang profesional, ia akan mengerjakan karyanya dengan memperhatikan segala hal. Bukan hanya hal-hal besar yang mudah terlihat, tapi juga hal-hal kecil dan detail yang akan pasti terlihat kalau orang mengamatinya dari dekat. Nah, ketelitian inilah yang memberi nilai. Tentu karya yang berkualitas tinggi adalah karya yang dikerjakan dengan tekun, teliti, pantang menyerah, kerja keras selama bertahun-tahun dalam waktu panjang. Ada lukisan yang dilukis oleh seorang pelukis dalam waktu beberapa belas tahun. Ada pemahat yang menghasilkan karya yang begitu berkualitas, itu bukan 1-2 tahun, bisa lebih dari 5 tahun. Dari hasil karya para seniman seperti ini, maka dapat dinilai bahwa karyanya bermutu tinggi. Semakin memperhatikan detailnya atau hal-hal kecil, maka semakin berkualitas karya seninya. Menjadi pertanyaan yang harus kita persoalkan, kita ajukan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita memiliki karya yang bermutu tinggi atas diri dan kehidupan kita? Hidup kita ini seperti lembar kanvas kehidupan yang bisa terdiri dari kanvas harian, kanvas tahunan, yang nanti pada akhirnya terakumulasi atau terkumpul menjadi sebuah lukisan. Jadi karya sepanjang hari, sepanjang tahun menjadi lukisan besar kehidupan kita. Kanvas harian kita juga bisa dibagi dalam potongan-potongan per jam, per menit, per detik. Kalau kita memperhatikan kebiasaan kita dalam hitungan waktu per menit, per detik, ini detail ya saudara, maka hidup kita akan berkualitas tinggi, seperti pelukis saudaraku. Nah, kebetulan saya suka lukisan. Kalau dulu masih banyak waktu dan saya belum mengalami perubahan seperti hari ini, pameran lukisan di Singapura pun saya pergi terbang. Tapi sekarang tentu saya merasa itu membuang waktu. Dan saya bisa mendukakan Tuhan. Kalau dulu begitu, saudara. Pameran di Singapura, pelukis-pelukisnya datang dari berbagai pelukis dunia. Ada lukisan-lukisan yang harganya benar-benar mahal, saudara. Ya, ada lukisan abstrak yang tidak jelas, ya, seperti anak marah lempar cat di tembok. Tapi itu harganya bisa $4.000 Sing. Saya tidak tahu. Ada $40.000 Sing. Apanya ini yang dibeli? Saya suruh saja cucu saya lempar cat di atas kertas kanvas, nanti dijual $50.000 Sing. Karya Jim Steve Erastus. Padahal dia lagi marah, dia lempar cat. Tetapi ada lukisan yang benar-benar mahal, itu detail saudara. Karena saya juga ada hobi melukis, jadi saya lihat, waduh, bagaimana dia bisa membuat lukisan sedetil ini. Dan saya juga sering kagum ya, takjub terhadap karya lukisan dan pahatan saudara-saudara kita dari Bali. Itu juga detail sekali saudara, detail dan halus gitu. Waduh, dari batang pohon ya, yang kalau direntang tangan itu 2 orang lalu menjadi patung, tidak ada itu tambalan, itu utuh. Wah, detail sampai ke dalam-dalam itu, bagaimana itu memahat yang ada di bagian dalam. Wow.
Sangat sedikit loh orang yang memperhatikan kebiasaan perilaku hidupnya dari hal kecil dalam hitungan waktu per menit per detik. Tapi kalau mau menghasilkan karya yang berkualitas tinggi harus begitu, seperti pemahat atau pelukis itu, saudara. Ya, kita takjub lukisan yang sampai detail. Waduh, titik-titiknya itu detail, saudara. Ya, kalau pahatan itu ada bagian di dalam itu, bagaimana cara dia memahat di dalam itu? Bukan tempelan, saudara. Wah, ini karya yang berkualitas, tapi kerja keras. Banyak hal yang kita lakukan tanpa kita evaluasi. Apakah ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah ini akan menghasilkan lukisan atau pahatan yang indah atau tidak? Lalu kita membiarkan begitu saja berlalu. Kita mau bicara apa, kita mau buat apa, kita mau beli apa, kita mau pergi kemana. Lakukan saja dan kita membiarkan semua berlalu. Dan tentu ada perbuatan atau tindakan yang lain lagi, yang juga tidak dievaluasi, ini baik atau tidak. Lalu pada waktunya berdoa mohon pengampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa, tanpa memperinci dosa-dosa yang mana. Ampunilah semua dosa-dosaku Tuhan. Itu kebiasaan kita dari kecil, saudara. Bahkan di liturgi gereja kita mengucapkan, nah itulah liturgi yang dulu saya ikuti sejak muda, ya. Waktu masih remaja pemuda ke gereja, mengucapkan pengakuan dosa. Kami telah berdosa kepadamu dan melakukannya dengan sengaja. Gitu. Lalu berita pengampunan dosa, ya. Bapak Pendeta berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dijadikan putih seperti salju. Ya gitu, sekalipun dosamu hitam seperti kesumba, akan dijadikan putih seperti bulu domba. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu, dan seterusnya. Lalu kita sambut, amin, amin. Dah selesai. Kalau ditanya dosa yang mana? Tahu. Apalagi ditambah dengan pengertian bahwa Yesus telah memikul semua dosa. Maka banyak orang Kristen tidak perlu mengurai, tidak membreakdown, tidak membreakdrill setiap kebiasaan dosa-dosanya. Apa? Dosa-dosa yang kamu lakukan itu apa? Mestinya di breakdown ya, breakdrill ya. Kesucian itu menyangkut segala perkara. Karenanya firman Tuhan mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Lalu ayat berikutnya 1 Petrus 1 ayat 16, ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku sekalian, kalimat ini perlu diperhatikan. Kudus di dalam seluruh, namanya seluruh, saudara. Semua. Lalu ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau nanti kita di hadapan tahta pengadilan Kristus, itu lampunya bukan 5 watt, saudara. 10.000 watt. Itu tidak ada barang kecil yang tidak kelihatan. Mengerikan. Mengerikan. Aduh, mengerikan. Kita harus takut, saudara. Saya benar-benar gentar. Saya pun benar-benar takut. Saya tahu bahwa jabatan pendeta saya tidak akan menyelamatkan saya. Penilaian bagus, baik, saleh, suci manusia terhadap saya tidak akan mempengaruhi keadaan saya di kekekalan atau tidak menentukan kualitas kesucian hidup saya.
Yang menentukan itu ketelitian kita setiap hari, memperhatikan dengan seksama kebiasaan hidup kita dalam hitungan menit dan per detik. Keluar dari ruangan ini, maksud saya keluar dari khotbah ini, saya berdiri di situ, saya mulai bicara. Itu hitungan per menit, per detik. Hati-hati, jangan sembarangan bicara, bertindak, berperilaku. Bahkan kita tidak bertindak apa-apa, mata merem, tertutup, kita bisa melayang sampai kemana-mana pikiran ini. Itu juga harus diperiksa. Kalau dulu kan kita biarkan berlalu saja tanpa evaluasi. Jangan ya, jangan lagi ya. Ayo, melalui Truth ID ini semua saudara pecinta suara kebenaran, khususnya saudara anggota dari GSKI Rehoboth Arta Gading, yang mana saya menjadi gembala senior di sini, gembala kecil ya. Saya mengajak saudara serius. Seperti saya juga memaksa diri saya serius. Kehidupan orang yang tidak teliti memperhatikan kebiasaannya dalam segala hal, dalam hitungan menit dan detik, tidak akan menghasilkan karya yang berkualitas tinggi. Sembrono, ceroboh, saudara. Tetapi sebaliknya kehidupan orang yang dengan teliti memperhatikan kebiasaannya dalam segala hal, dalam hitungan menit dan detik akan menghasilkan karya yang berkualitas tinggi. Yuk kita sibuk di situ, nanti asik sekali saudaraku. Tidak ada orang yang melihat kita, apa yang kita lakukan ini, tidak ada. Tetapi Tuhan melihat karya kehidupan inilah yang nantinya kita harus bawa di hadapan tahta pengadilan Kristus. Ini loh lukisan hidupku. Nah, jadi saudaraku sekalian, bicara mengenai kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela, ya. Ini berarti kita ini saudara tidak memiliki kebiasaan yang dipandang salah oleh Tuhan. Dalam segala hal benar. Dan itulah sesungguhnya kekudusan yang Allah inginkan atau kekudusan yang Allah kehendaki, saudara. Firman Allah berkata agar kita menjadi kudus seperti Allah kudus. Ini sama dengan hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Ini pasti ya saudaraku sekalian, ini kekudusan Allah. Nah, standar kekudusan Allah inilah yang Allah inginkan kita miliki. Saudara tidak akan pernah menyesal. Oh, tidak akan pernah menyesal. Jadi kalau saudara mendengar kebenaran ini, jangan hanya setuju dan merespon, oke, baik. Saya mengajak saudara melangkah. Karena kalau kesempatan ini berlalu, saudara tidak memiliki kesempatan lagi. Dan saudara tahu ya, setiap momentum itu berharga. Ada kesempatan untuk mengukir, carving, sebuah ukiran di dalam hidup kita. Dan seringkali itu tidak bisa terulang atau tidak mungkin terulang di kesempatan lain. Nah, ini luar biasa. Ada momentum-momentum yang indah yang melaluinya Tuhan mau melukis lukisan indah di dalam hidup kita. Kalau kita memberi diri. Sebab lembar kanvas hidup yang Tuhan berikan itu lembar kanvas yang kita sendiri harus lukis. Bukan Tuhan yang melukis, tetapi Roh Kudus yang akan menolong kita melukis. Roh Kudus yang menolong kita. Jadi kita bukan berkata, Tuhan ini lembar
kanvas hidupku, lukislah. Itu hidupmu nak, kata Tuhan. Kamu yang melukis, ku ajar kau melukis. Dulu sering kan kita kalau berdoa, Tuhan aku serahkan kendali hidupku. Kendali itu kamu yang mengendalikan, aku yang mengajar kamu bagaimana mengendalikan dengan baik. Seperti Nuh membuat bahtera, harus sesuai dengan pattern atau pola yang Allah ingin. Tidak boleh suka-suka sendiri. Jebol itu bahtera, jebol kalau tidak ikutin pattern Allah. Demikian pula dengan hidup kita hari ini menghadapi dunia yang ganas dan jahat ini. Wah, kalau kita tidak melihat pattern pola yang Allah ajarkan, jatuh kita. Lalu kalau menghadap Tuhan tidak diterima. Makanya kita menghadap tata pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19 dan 20. Mengapa? Karena Kristus yang menebus dosa kita. Dia berhak menghakimi. 2, karena Allah menyerahkan penghakiman kepada anaknya. 3, karena Kristus model. Jadi kalau saya bahasakan bebas, ketika orang menghadap tata pengadilan Kristus, ini umat pilihan ya. Ini tidak untuk semua orang, umat pilihan ya. Tuhan tinggal buka dadanya begini. Kamu seperti aku enggak? Siapa yang mengajari kamu melukis lukisan ini? Kalau itu lukisannya beda. Kalau lukisannya sama, seperti yang Allah kehendaki, seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Allah Bapa kehendaki, menjadi serupa dengan Kristus, itu. Udah. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa ia berusaha untuk berkenan kepada Allah. Sebab setiap orang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19 dan 20. Maksud saya 9 dan 10. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10 maksud saya. Aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Ini paralel dengan ilustrasi yang telah saya kemukakan tadi, bahwa setiap orang akan membawa lukisan hidupnya atau pahatan hidupnya di hadapan tahta pengadilan Kristus. Ini mengerikan. Mestinya kita sudah punya perasaan krisis hari ini. Maka tadi pagi di renungan doa pagi saya mengatakan, saudara, tidak ada ruginya kalau kita berpikir ini hari terakhir kita. Bisa meninggal setiap saat, tidak ada ruginya. Etos kerja kita juga tidak rusak, kita kan memang harus mengabdi dan bekerja. Nanti di surga juga bukan untuk nyanyi, duduk, bangun, nyanyi lagi. Bekerja lagi, sesuai dengan bidang yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Itu saudaraku. Untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah, dibutuhkan atau dituntut ketelitian yang tinggi, memperhatikan setiap langkah hidup kita. Dalam hitungan menit, hitungan detik, dalam segala hal yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan. Kita harus teliti. Aduh, kita semua kan dulu juga tidak teliti, saudara. Biar pendeta juga saya tidak teliti-teliti. Pokoknya saya tidak melakukan pelanggaran moral di mata manusia baik. Wow, kalau sampai menghadap Tuhan dengan kondisi ini, banyak bolong, bocor, belang, dan rusaknya. Nah, kita sekarang mau bertobat. Kita dianggap konyol, nggak apa-apa, saudara ya. Ini pendeta khotbahnya itu lagi. Memang mau ngapain? Mau ikut silahkan, nggak ikut silahkan. Anda pikir saya kurang bahan? Kalau saya bisa nulis buku judulnya di atas 100 judul, udah 100 lebih, nggak tahu 120 atau berapa, buku lebih ya, saya lupa. Bagaimana saya bisa kekurangan bahan? Tidak akan.
Tapi yang ini memang pesan untuk kita, untuk saya, untuk saudara, untuk kita, untuk generasi ini. Apalagi setelah saya sembuh dari sakit, pulang dari pengasingan 15 hari. Waduh, yang salah satu berkat kebenaran terciptanya lagu yang tadi dinyanyikan oleh pendeta Roy tadi. Tuhan kau gairah hidupku itu. Wah, itu kalau nyanyi lagu itu shoot. Trauma saya di rumah sakit itu tuh bisa muncul lagi loh. Di rumah sakit itu ada traumanya loh. 15 hari. Infus sana, infus sini, bengkak tangan saya karena vena saya kecil. Wah, berat. Pada waktu itu bulan Juli loh, puncak-puncaknya loh. Penuh rumah sakit. Wah, suster pun juga luar biasa, saudara, ngurusin orang sakit. Biasanya satu suster, beberapa orang ini bisa melampaui batas. Makanya saya tidak akan panggil suster kalau nggak penting. Saya urus diri saya sendiri, saya ke restroom sendiri. Saya lihat orang semua dilayani di tempat tidur, karena kalau orang kena COVID nggak bisa bangun, Pak. Banyak yang nggak mampu bangun. Jalan 5 meter jatuh. Itu semua di tempat. Saya masih bisa ke toilet, dan saya nggak panggil suster. Sampai suster bilang, waduh Pak, Bapak ini mandiri. Iya, mandi juga sendiri, lap-lap sendiri. Padahal ini kan ada infus nih, cara buka baju ada infus tuh, ya ada caranya lah. Bener-bener loh. Makanya kalau nyanyi lagu tadi itu ya, engkau gairah hidupku. Waduh, nyut itu ada perasaan trauma di rumah sakit. Itu saya lewat rumah sakit di mana saya pernah dirawat saja, nyut hati saya. Saya mendengar bunyi ambulan, kan sering ambulan datang tuh, kan lagi tinggi-tingginya COVID. Saya ada perasaan trauma. Tapi dengan cara itu saya benar-benar diubah Tuhan. Aku pilih pulang Tuhan. Aku tidak akan lagi terikat dengan dunia. Aku tidak mau berbuat dosa. Aku mau menghadap Engkau dalam keadaan berkenan. Iya. Makanya udah nekat saja deh, jangan menoleh ke belakang lagi. Banyak salah yang pernah kita lakukan. Harus betul-betul kudus seperti apa yang Allah inginkan. Ini saudaraku. Nah, saudara tidak usah harus kena COVID, dihajar Tuhan, jatuh miskin. Tidak perlu. Ikuti apa yang saya nasihati ini. Yang saya sampaikan, jangan nakal. Dia di sini banyak orang-orang masih muda-muda ya. Jangan nakal. Jangan lawan Tuhan deh. Nanti detail apa yang Allah kehendaki dari hal kecil dalam hitungan menit, detik. Wah, itu baru menghasilkan lukisan hidup yang berkualitas. Dan itu karya abadi loh. Kekal itu saudara. Anda kerja keras, Anda punya uang banyak, Anda punya gelar kekuasaan, sekejap. Tapi yang ini abadi. Loh, kok nggak mau kita? Bodoh kan? Jangan. Ya, Allah yang ciptakan kita, kita dibuat ada karena Dia. Ya, nurut apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Kalau kita serius ini, benar-benar dalam hitungan detik menit selalu melakukan apa yang tepat. Waduh, menghadap Bapa di surga itu kesukaan. Kita sudah bisa melihat lukisan kita sejak di bumi. Seperti yang sering saya katakan, ada rapot bayangan, kita boleh mengintip prestasi kita. Tuhan pasti memberitahu. Ya Bapa, beri aku mengerti. Pasti Tuhan beritahu. Kamu kurang bagus ini. Kamu masih salah itu. Jadi kita tidak boleh hanya mengatakan ampuni dosaku. Lalu tidak jelas dosa yang mana. Dan memang orang tidak akan pernah tahu. Karena tidak serius. Tadi saya mengucapkan kalimat yang mestinya diingat itu. Tuhan tidak dapat mengubah kita kalau kita tidak tahu bagian mana dalam hidup kita yang harus diubah. Cara berpikir mana yang salah. Kita harus
berbalik atau bertobat, tapi masalahnya kita harus tahu dari hal mana kita mau berbalik atau bertobat. Ble PT on pos akribos peripatiete. Perhatikanlah dengan teliti, dengan detail kebiasaanmu. Nah, salah satu penyesatan yang dilakukan oleh iblis, ya, ini banyak cara ya untuk menyesatkan orang percaya itu. Salah satunya termasuk melalui doktrin-doktrin gereja. Tidak semua doktrin salah ya saudara. Saya tidak mengatakan semua doktrin salah lalu saya yang paling benar. Enggak ya, jangan gitu. Saya tidak bermaksud begitu. Nah, ada doktrin-doktrin yang mengisyaratkan secara implisit dan itu memberi kesan. Mengisyaratkan seakan-akan orang percaya tidak akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan tahta pengadilan Kristus seperti orang di luar Kristen. Tidak sama katanya. Loh, yang tidak sama apanya? Memang tidak sama. Yang tidak sama itu tuntutan loh, standarnya loh. Kalau mereka dituntut nilai 60, kita 100 loh. You must be perfect. Secara implisit dikesankan bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus menempatkan orang Kristen tidak perlu gusar terhadap pengadilan Allah. Wah, ini bahaya. Dulu waktu saya masih muda, ya sudah tua juga, belum setua hari ini, saya mengisyaratkan khotbah saya begitu. Nah, saya ini korban doktrin dan teologi ya, para teolog masa lalu. Jadi nanti kalau di pengadilan Tuhan, saudara-saudara, kata saya waktu itu, begitu lihat muka kita, oh kamu toh, malaikat langsung, enggak ada perhitungan. Gila. Dulu saya ngajarinnya begitu loh. Begitu lihat muka kita, lalu begini, sana. Bisa loh begitu. Jadi temenan sama Tuhan, udah kenal Tuhan ini. Kita pikir Tuhan kenal kita karena kita kenal dia. Kita kenal dia, tapi Tuhan belum tentu kenal kita. Saudara kenal dong presiden, misalnya Donald Trump. Ya kan? Tapi Presiden Trump kenal Anda nggak? Belum tentu. Nggak usah jauh-jauh, gubernur. Anda kenal gubernur? Ya kenal, muncul terus di televisi. Tetapi pertanyaannya, gubernur kenal Anda enggak? Aduh, nanti bisa kita isi lagi dengan kalimat begini. You percaya Tuhan Yesus? Oke. Tuhan Yesus percaya Anda enggak? You bangga memiliki Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bangga enggak dengan Anda? Ini. Dikesankan seakan-akan keselamatan yang diberikan Allah itu secara otomatis sudah membebaskan orang Kristen dari neraka. Sehingga pengadilan Allah bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Jadi seperti main-main. Kalau orang Kristen udah beres, udah ditanggung dosanya. Wow, ini salah loh. Biasanya orang Kristen berpikir bahwa semua dosa sudah beres di kayu salib. Ditambah lagi dengan pernyataan Yesus, ya, dengan mengatakan sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Finish. Done. Lalu menganggap semua sudah selesai. Sudah selesai di kayu salib, Pak. Anda jangan berusaha untuk berkenan di hadapan Allah. Anda bisa berkenan itu karena Allah yang membuat Anda berkenan. Oh iya, satu aspek benar. Bahwa ia yang membenarkan kita. Tapi selanjutnya Anda layak tidak masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Nah, ini mesti saya jelaskan lagi. Maka nanti jam 5 sore melalui Truth ID Anda ikuti lagi khotbah ini. Ini terus berlanjut. Luar biasa. Ini mengubah saudara. Ingat ya, nanti sore jangan Anda tidak ikut. Saudara mau apa hidup ini? Apalagi COVID ini membuat kita bisa mati setiap saat nih. Dunia juga tidak jelas.
dengan digulingkannya pemerintahan yang memerintah selama ini di Afghanistan, lalu Taliban menang, timbul kekhawatiran banyak orang. Belum ketegangan Amerika Cina yang tetap makin meruncing. Pergolakan Timur Tengah. Wow, ini dunia tidak makin aman. Belum krisis ekonomi global yang belum selesai. Belum wabah COVID yang belum selesai. Dan bisa muncul berbagai wabah dengan varian-variannya. Kita mau harapkan apa dari dunia ini? Bukan mengajak saudara pesimis hidup, tetapi berpikir realistis. Makanya persiapkan dirimu untuk ada di hadapan pengadilan Tuhan. Ayo, melalui Truth ID ini loh, pemberitaan firman-Nya terus ke arah itu. Langit baru, bumi baru. Tetapi tetap bekerja dengan baik, mengabdi dengan baik. Sebagai pejabat pemerintah, sebagai dokter, tenaga medis yang sekarang sangat dibutuhkan, sebagai praktisi hukum, pengusaha, pedagang, ya, pendidik, mahasiswa yang masih kuliah dan lain sebagainya. Kerjakan, do your best, kerjakan yang terbaik for our beloved God, untuk Allah Bapa yang tersayang, ya. Jangan Anda berpikir, oh nanti gampang di pengadilan Tuhan, nanti Tuhan hopengan sama kita, dosa kita sudah ditebus di kayu salib, sudah selesai. Ini sesat. Dosa memang sudah ditebus, tapi kodrat dosamu harus diselesaikan. Jangan berpikir orang percaya tidak perlu bersusah payah menjalani hidup. Nah, Tuhan yang bicara, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan juga berbicara, berjuanglah masuk jalan sempit. Tidak main-main ini. Orang percaya harus tidak anggap remeh kuasa dosa dalam hidup. Jadi akibat dosa ini ada kodrat dosa dan neraka. Jangan hanya bicara akibat dosa itu neraka. Tetapi kodrat dosa ini, dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, neraka dihapus. Oh nanti dulu, kodrat dosamu dihapus, baru neraka bisa dihapus. Makanya Bapak Ibu, saya mengajak saudara itu tekun mencari Tuhan. Kita menggarap kodrat dosa kita untuk bisa diselesaikan. Dan itu misi Sola Gracia ini, saudaraku. Amin.